Halo semuanya, jumpa lagi di podcast bersama Ikatan Wajib Pajak Indonesia bersama Sang Ketua Umum Bapak Rinto Setiawan dan juga ahli hukum Bapak Alessandro Rey. Nah, teman-teman kita langsung bahas ini mengenai memori kasasi ya, kasasi dari diajukan oleh DJP nih, DJP atau Bea Cukai ini ya. Oh, Bea Cukai ya. Jadi ceritanya Bea Cukai ini dibawa ke pengadilan oleh wajib pajak, mungkin pengadilannya KIP ya. Kemudian DJBC-nya kalah, setelah dia kalah, dia mengajukan gugatan melawan wajib pajak di Pengadilan Tun Tata Usaha Negara. Di Petun, DJBC-nya kalah ya, artinya wajib pajak masih menang nih. Setelah kalah, DJBC masih nggak puas, dia mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung nih. Inilah memori kasasinya. Nah, jadi terhadap putusan tata usaha negara ya dalam perkara antara DJBC melawan PT Siminghua Engine. Ini hanya perkara mengenai minta informasi, teman-teman ya. Perkara minta informasi sampai ke Mahkamah Agung. Ini Hakim Mahkamah Agung geleng-geleng kepala nih ya. Ini eh, susah banget kasih informasi gitu ke wajib pajak gitu sampai mesti ke pengadilan ke Mahkamah Agung ya. Nah, oke. Mungkin yang pertama kita minta dulu pendapatnya dari Pak Alessandro Rey ya, Bapak Rey. Bagaimana menanggapinya Pak Rey kasusnya naiknya kasus hanya gara-gara minta informasi, si pejabat pemerintah tidak mau mengalah, tidak mau kasih informasi, ditutup-tutupi informasinya, tidak mau transparan, sampai ke Mahkamah Agung pun dia berjuang. Sampai tetek darah penghabisan dia masih berjuang. Silakan Pak Rey. Ya, terima kasih Pak Wan, Pak Rinto. Ini tentunya masukan buat rekan-rekan wajib pajak ya, bahwa memang sebagai wajib pajak itu upaya hukum kita itu tiada henti demi mencari keadilan ya. Nah, ada guyon yang mengatakan, apakah keadilan itu harus dicari, Pak? Ya, buktinya memang iya gitu ya. Meskipun seharusnya di negara hukum itu tidak perlu dicari, tapi perlu ditegakkan. Namun Ya, faktanya melalui perkara ini ternyata keadilan juga harus dicari, ya. Nah, kembali saya mau sampaikan bahwa ini adalah perkara yang terjadi di luar pengadilan pajak. Jadi wajib pajak harus paham bahwa berperkara itu nggak melulu di pengadilan pajak, apalagi melulu mengenai keberatan dan banding. Wah, ini terlalu sederhana begitu ya, Pak Awan dan Pak Rinto ya. Nah, ternyata berperkara di pengadilan pajak melalui keberatan dan banding itu, itulah yang kemudian lagu yang selalu dinyanyikan oleh Fiskus kan gitu ya. Nah, ternyata kan hari ini kita punya lagu yang berbeda. Ya, lagunya kan keberatan dan banding. Ya, lagunya itu bisa melalui KIP, Petun, dan MA atau kasasi. Nah, ini kan lagu yang berbeda. Nah, melalui kesempatan ini tentunya wajib pajak bisa diedukasi atau diberikan masukan ya bahwa ternyata masih banyak lagu yang lain ya Pak Rinto dan Pak Awan. Lagu ini kan lagu yang dinyanyikan melalui KIP ya. Nah, tadi Pak Awan katakan kok masalah minta informasi saja kok sangat kompleks sekali dan ribet sekali ya sampai ke kasasi atau Mahkamah Agung. Nah, mungkin banyak yang belum memahami kenapa ini menjadi panjang dan ribet dan kenapa ini sangat berharga buat Fiskus ya. Bukan hanya DJP, DJBC juga karena mereka satu payung. Kenapa? Karena forum hukum di luar pengadilan atau adjudikasi melalui KIP ini sangat penting untuk bisa membuktikan fakta yang terjadi di luar pengadilan, termasuk fakta pemeriksaan. Dalam kasus ini adalah pemeriksaan bea cukai. Ya, kita tahu dalam pemeriksaan bea cukai mirip dengan pemeriksaan pajak. Kalau di pemeriksaan pajak ada SPHP dan KKP, tapi kalau di pemeriksaan bea cukai itu ada DTS dan KKA. Ya, jadi kalau SPHP surat pemberitahuan hasil pemeriksaan, kalau KKP kertas kerja pemeriksaan itu untuk pajak. Kalau untuk bea cukai ada DTS daftar temuan sementara dan lampirannya adalah KKA kertas kerja audit. Nah, yang diminta oleh WP ini adalah KKA, ya, sejumlah 999 halaman yang terdiri dari 10.000 item, ya, koreksi barang impor. Nah, kenapa ini penting untuk diminta? Karena WP menganggap itu tidak pernah diberikan. Tapi menurut pemeriksa itu diberikan. Sehingga terjadilah sengketa. Lalu dimintakanlah melalui PPID, kemudian diajukan keberatan, dimintakan melalui PPID tidak diberikan, diajukan melalui keberatan tidak diberikan,
kemudian diajukan sengketanya ke KIP. Lalu KIP memutus bahwa KKA tersebut belum diberikan dan harus diberikan. Nah, pertanyaannya, kenapa itu penting? Karena ini untuk membuktikan nantinya upaya hukum di pengadilan pajak, baik itu gugatan maupun banding, ya. Dan ini juga nantinya bisa digunakan untuk membuktikan perkara gugatan yang tidak lazim di perkara kepabeanan, ya, yang hanya lazimnya adalah perkara banding untuk sengketa kepabeanan. Dan ini juga penting, kenapa? Karena ini untuk membuktikan bahwa prosedur pemeriksaan kepabeanannya yaitu tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, di mana KKA-nya tidak diberikan. Nah, oleh karena itu, Pak Awan dan Pak Rinto, DJBC akan berperang mati-matian. Karena kalau terbukti KKA-nya nggak diberikan, maka kan terbukti juga pelanggaran prosedur pemeriksaan bea cukainya atau kepabeanannya. Ya, nah oleh karena itu permintaan informasi ini sangat berharga buat mereka. Dan mereka itu tidak boleh kalah. Mereka akan melakukan segala upaya. Ketika mereka kalah di KIP, mereka akan mengajukan gugatan ke Petun untuk membatalkan putusan adjudikasi ya KIP. Dan ketika mereka kalah di Petun, lagi-lagi mereka akan maju ke tingkat kasasi, yaitu Mahkamah Agung, supaya membatalkan putusan Petun. Ya, tujuannya sederhana sekali lagi, untuk membuktikan bahwa mereka telah memberikan KKA. Sementara WP tidak tahu ya, dari mana angka koreksi itu, ya, miliaran itu datangnya dari mana. Tentunya kan harus ada KKA-nya. Dan ini membuktikan bahwa pemeriksaan bea cukai itu ternyata juga adalah pemeriksaan yang kompleks. Mungkin lebih kompleks juga dari pajak. Bayangkan, KKA-nya saja 999 halaman. Ya, dan item yang diperiksa 10.000 item. Meskipun item-item itu kan barang, Pak Awan dan Pak Rinto, kecil ya, termasuk baut, termasuk sekrup juga kan dihitung di situ. Ya, sehingga jumlah koreksinya itu menjadi banyak ya. Nah, tentunya yang menjadi menarik adalah apakah KKA ini bisa kemudian dianggap sudah diberikan hanya dengan pernyataan saja? Tentu jawabannya tidak ya. Harus bisa dibuktikan mana itu KKA-nya yang berjumlah 999 halaman atau 10.000 item. Bayangkan Pak Wan dan Pak Rinto kalau KKP, lampiran SPHP itu 999 halaman. Apakah itu tidak bisa dibuktikan secara nyata sudah diberikan atau belum? Itu kan mudah saja kan untuk membuktikan itu sudah diberikan atau belum. Tapi kemudian itu dijadikan alasan sudah diberikan, padahal WP sendiri menganggap belum menerima. Dan itu sudah diputus oleh KIP dan Petun bahwa itu belum diberikan dan oleh karenanya diperintahkan untuk diberikan. Nah, jadi yang saya mau katakan, ternyata sengketa KIP itu sangatlah penting ya untuk mendukung perkara di pengadilan pajak. Juga penting untuk mendukung perkara-perkara lain. Kalau kasus ini maju ke PMH misalnya melalui perkara perdata, bahwa betul pemeriksaan ini menjadi cacat prosedur karena tidak ada KKA. Bahwa betul SPKTNP yang koreksinya itu miliaran rupiah, itu tidak berdasarkan fakta. Karena tidak ada KKA-nya yang berjumlah 999 halaman atau 10.000 item. Jadi kalau begitu mengoreksinya bagaimana? Apakah mengoreksinya berdasarkan asumsi atau mengoreksi berdasarkan target penerimaan yang belum tercapai? Nah, ini kan menjadi penting. Jadi oleh karena itu, sengketa KIP itu sangatlah penting di dalam konteks perpajakan ya, termasuk bea cukai ya. Dan ini sedang bergulir perkaranya di kasasi ya Pak Awan dan Pak Rinto, dan nantinya kalau ada pihak-pihak yang merasa tetap tidak puas, maka perkara ini akan berlanjut ke peninjauan kembali, masih di kamar yang sama, yaitu kamar Tun di Mahkamah Agung ya. Jadi yang saya mau sampaikan kepada rekan wajib pajak, semua bermuara di kamar Tun Mahkamah Agung. Tapi kemudian upstream-nya berbeda, tapi downstream-nya sama. Ya, bermuaranya itu di Mahkamah Agung, kamar Tun, tapi bermulanya berbeda-beda Pak Wan dan Pak Rinto. Ya, dan ini semuanya membuktikan bahwa perkara pajak itu tidak melulu di pengadilan pajak. Ya, seperti yang selalu didalilkan oleh Fiskus. Ya, mereka selalu mengatakan apa? Kalau tidak puas, keberatan dan banding. Kan begitu ya Pak Rinto dan Pak Awan. Ya, Itu lagu yang sangat normatif ya. Bisa dikatakan itu lagu kebangsaan DJP.
keberatan, banding, keberatan dan banding. Nah, itu lagu kebangsaannya. Ya, tapi kan ternyata tidak, ya. WP harus menempuh juga upaya yang lain supaya membuktikan dalil-dalilnya di pengadilan pajak nantinya. Nah, itu yang saya bisa sampaikan dan ini masukan buat para wajib pajak. Demikian Pak Awan dan Pak Rinto. Oke, baik. Terima kasih Pak Rey ya. Jadi ini wajib pajak mungkin sudah harus punya new normal ya di pihak wajib pajak bahwa upaya hukum tuh harus dikejar sampai dunia kiamat, sampai Mahkamah Agung. Jangan dikit-dikit kasih uang suap ya, dikit-dikit cari cari orang dalam ya, dikit-dikit minta dibantu sama kepala kantor. Mungkin new normalnya adalah upaya hukum. Semuanya ada upaya hukum karena di negara hukum semuanya bermuara kepada upaya hukum bahkan sampai ke Mahkamah Agung. DJP, DJBC juga melakukan hal yang sama. Mereka pun melakukan hal yang sama. Ikuti prosedur hukum sampai ke Mahkamah Agung, dia ikuti prosesnya. Nah, silakan sekarang minta informasi dari Pak Rinto nih, bagaimana IWP menanggapi kasus memori kasasi dari DJBC. Silakan Pak Rinto. Ya, terima kasih Mas Awan. Jadi saya lagi-lagi menyoroti terkait dengan etik Mas ya, etik dari pejabat ini Bea Cukai, Mas Awan. Jadi menurut saya seharusnya diksi tadi ini menarik dari Pak Ari, diksi mencari keadilan itu sudah dihilangkan Mas. Ini pesan saya pada teman-teman hukum ini mungkin Pak Ari yang udah lama, itu diksi mencari keadilan harus dihilangkan. Karena kita secara konstitusi kita adalah negara hukum. Hukum itu adalah alat untuk mewujudkan keadilan. Jadi diksi mencari keadilan atau para pencari keadilan sudah dihilangkan. Tadi saya tertarik dengan ini ya, Pak Rian diutamakan ini seharusnya keadilan ditegakkan. Jadi kita harus menegakkan keadilan, sama-sama kita jaga bersama. Kalau kita diksi ini yang kita gaungkan, Mas Awan dan Pak Ri, itu nanti akan kelihatan bahwa ternyata nanti petugas bea cukai atau pejabat bea cukai dan pajak ini tidak menegakkan keadilan gitu loh. Jadi diksi itu yang saya tertarik dengan diksi itu, kita sudah hilangkan diksi mencari keadilan, para pencari keadilan, akhirnya yang terjadi apa Mas Awan? Keadilan tidak ada kalau dicari, nyarinya di mana? Gitu. Akhirnya yang ada dijual keadilan tersebut Mas. Akhirnya muncullah maklar-maklar kasus, ada Zarof Rikar yang begitu digeledah oleh KPK kekayaannya, apa KPK atau Kejaksaan Agung itu kekayaannya sampai hampir 1 triliun. Seperti itu Mas Awan. Jadi saya menyorotnya ini Mas Awan ya, secara etik itu kita harus sama-sama meninggalkan mencari keadilan, kita harus menegakkan keadilan. Dan terkait dengan ini ya, kasasi terkait dengan putusan dari pengadilan TUN, itu sudah sangat ketahuan Mas Awan. Karena kasus ini kan bermulanya dari KIP Mas ya, dari Komisi Informasi Pusat, sudah sidang. Dan ini kalau saya sebagai wajib pajak Mas Awan yang sering melakukan permohonan informasi publik, itu nggak gampang Mas melakukan sampai ke sidang KIP. Ini kasus saya ada hampir 10 Mas ya, 8 atau 10 ini Mas ya, hampir 10 yang sudah masuk dapat nomor perkara tapi tidak pernah disidangkan Mas. Untuk mendapat nomor perkara kita harus membuat permohonan informasi publik. Setelah itu kita membuat keberatan. Ada jangka waktunya Mas Awan. Udah lari itu baru itu nanti kita mendaftarkan untuk permohonan disidangkan di Komisi Informasi Pusat. Setelah itu kita menunggu jadwal sidang, sidang sampai berapa lama. Akhirnya kalau mereka nggak terima, sidang lagi di TUN. Itu sidang lagi berapa lama? Ini kasasi, PK. Nah sekarang apakah informasinya itu diberikan ini? Ini yang belum saya dengar tadi. Apakah diberikan Pak Ari? Sudah diberikan atau belum informasinya Pak Ari? Belum Pak Rinto. Nah, kalau belum apalagi kalau belum diberikan ini Mas Pak Ari, ini berarti kan sebenarnya kan mungkin tidak ada Mas informasinya Mas. Nah ini kalau sudah misalkan kalau pajak sudah SKP tapi dasar koreksinya tidak ada, itu kan patut dipertanyakan Mas. Jadi secara etik ini sangat tidak manusiawi Mas. Upaya wajib pajak ini Mas untuk berupaya sampai ke sidang di KIP, di TUN dan nanti ini kasasi itu kan effortnya sangat luar biasa Mas Awan. Jadi pesan saya seperti itu Mas Awan. Jadi jangan sampai lah para petugas pajak dan bea cukai ini nggak paham posisi karena tugasnya mereka ini adalah pelayanan publik, fokus pada pelayanan publik, jangan fokus pada menang-menangan gitu loh. Terima kasih Mas Awan. Oke, siap. Terima kasih Pak Rinto. Terima kasih Pak Rey ya. Mudah-mudahan DJBC dan DJP juga bisa belajar ya. Masa hanya gara-gara perkara informasi aja mesti sampai ke pengadilan, sampai ke Mahkamah Agung. Harusnya malu ya. Digaji oleh wajib pajak, dapat gaji dari wajib pajak, kemudian harus
melawan wajib pajak ke pengadilan. Udah gitu kalah lagi. Makasih Pak Rinto, makasih Pak Ade. Kita jumpa lagi Pak di Ya, podcast berikutnya Pak. Mas.